Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai seminar hasil skripsi kami yang berjudul Kajian Efektivitas Biogas dari Limbah Cair Tahu dengan saya Dita Nandayani, NIM 16, dan partner saya pertama Bilal Ivandra Marlianto, NIM 8. Dengan dosen pembimbing ada Ibu Yuni Kurniati, STMT, dan juga Bapak Ani Ahmad, STMT. Untuk outline pembahasan yang akan kami bahas nanti, yaitu ada yang pertama adalah pendahuluan, kemudian ada tinjauan pustaka, ada metodologi penelitian, dan juga hasil pembahasan, serta yang terakhir adalah kesimpulan. Langsung saja kita masuk ke dalam pendahuluan. Oke, selanjutnya adalah latar belakang ya. Jadi Indonesia sendiri itu merupakan negara agraris, di mana hasil pertaniannya sangat melimpah. Dan salah satu hasil pertaniannya adalah kedelai. Untuk produk olahan makanan dari kedelai, yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia adalah tahu dan juga tempe. Hal ini dibuktikan juga dengan data dari Badan Statistik Indonesia, yang menunjukkan bahwa angka konsumsi tahu dan tempe dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Nah, hal inilah yang menyebabkan pesatnya perkembangan industri tahu di Indonesia, baik skala rumah tangga maupun skala industri. Nah, di sisi lain, dari kegiatan produksi tahu, terdapat hasil samping yang berupa limbah cair tahu. Nah, kebanyakan untuk industri skala rumah tangga, mereka itu belum mampu mengolah limbahnya secara mandiri. Jadi mereka cenderung langsung membuangnya ke lingkungan. Nah, hal inilah yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Nah, di sisi lain, dari limbah cair tahu sendiri itu di dalamnya masih terdapat kandungan bahan organik yang mampu digunakan sebagai biogas. Seperti itu. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Di sini ada 3 ya. Yang pertama, bagaimana cara produksi biogas dari limbah cair tahu. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh variabel waktu, pH, lama pengadukan, dan jenis serta konsentrasi inokulum terhadap produksi biogas dari limbah cair tahu. Dan yang terakhir, bagaimana keadaan yang paling optimum untuk produksi biogas. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui proses produksi biogas dari limbah cair tahu. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh variabel waktu, pH, lama pengadukan, dan jenis serta konsentrasi inokulum terhadap produksi biogas dari limbah cair tahu. Dan yang terakhir, untuk mengetahui keadaan yang paling optimum untuk produksi biogas. Yang pertama, bahan baku yang digunakan dalam pembuatan biogas adalah limbah cair tahu. Kemudian yang kedua, jumlah biogas diukur dari volume yang didapatkan. Dan yang ketiga, penelitian berupa review literatur yang relevan seperti jurnal dan juga buku. Selanjutnya, kita masuk ke dalam tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama yaitu tentang biogas, di mana biogas ini merupakan gas dari hasil proses penguraian bahan-bahan organik oleh aktivitas mikroorganisme dengan kondisi anaerob atau tanpa adanya oksigen. Kandungan biogas sendiri yang terbesar adalah metana, yaitu dengan persentase 54-70%. Selanjutnya, ini merupakan energi biogas ketika dikonversi menjadi energi lain, yaitu di mana 1 meter kubik biogas akan menghasilkan 6 kW energi listrik, 0,62 liter minyak tanah, 0,52 liter minyak solar, 0,46 kg LPG, 3,5 kg kayu bakar, dan 0,8 liter bensin. Ini merupakan limbah cair tahu, di mana limbah cair tahu ini memiliki nilai BOD dan COD yang tinggi, sehingga ketika dibuang secara langsung ke lingkungan tanpa treatment terlebih dahulu, maka akan menyebabkan pencemaran lingkungan yang sangat berbahaya. Di mana kandungan limbah cair tahu sendiri, yaitu ada protein 40-60%, karbohidrat 25-50%, dan lemak 10%. Kemudian untuk metodologi penelitian kami, jadi metode penelitiannya yaitu menggunakan review jurnal. Untuk alur penelitiannya sendiri adalah yang pertama, kita menentukan topik penelitiannya, yaitu berupa biogas. Kemudian, penjabaran topik tentang biogas dari limbah cair tahu dengan berbagai jenis inokulum. Selanjutnya, mengumpulkan jurnal yang relevan.
Selanjutnya adalah melakukan pengecekan jurnal sesuai variabel, yaitu waktu fermentasi, pH, pengaruh pengadukan, jenis inokulum, dan konsentrasi inokulum. Ketika tidak sesuai, maka akan kembali ke tahap sebelumnya, yaitu mengumpulkan jurnal yang relevan. Ketika sudah sesuai, maka akan ke step mendownload jurnal, dan selanjutnya yaitu melakukan review jurnal dan menganalisa jurnal sesuai dengan variabel yang digunakan, di mana variabelnya ada waktu fermentasi, pH, pengaruh pengadukan, jenis inokulum, dan konsentrasi inokulum. Kemudian, membuat hasil dan kesimpulan serta membuat laporan di tahap akhir. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan ya teman-teman. Yang pertama ada kandungan limbah cair tahu. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwasanya dari Madania 2013 dan juga Husin 2003 menunjukkan bahwa kandungan terbesar dari limbah cair tahu adalah protein, yaitu sekitar 40-60%. Tingginya protein pada limbah cair tahu ini memungkinkan berkembang biaknya variasi bakteri untuk memanfaatkannya sebagai nutrisi. Yang kedua adalah kandungan biogas. Nah, dari sini juga bisa kita lihat bahwasanya kandungan terbesar dari biogas adalah gas metana atau CH4, yaitu sekitar 54 hingga 70%. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses produksi biogas, di mana untuk proses produksi biogas sendiri adalah yang pertama, limbah cair tahu ditambah dengan berbagai jenis inokulum dimasukkan ke dalam bak pengaduk untuk dilakukan homogenisasi. Selanjutnya masuk ke dalam tangki digester. Di dalam tangki digester terjadi fermentasi secara anaerob dan menghasilkan biogas yang dapat langsung dialirkan ke pipa dan langsung digunakan atau dapat disimpan di storage. Kemudian untuk selarinya akan dikeluarkan dan ditampung di bak buangan air dan ampas. Selanjutnya kita bergeser ke proses fermentasi secara anaerob, di mana proses fermentasi secara anaerob dibagi menjadi 4 tahap, yaitu hidrolisis, asidogenesis, asetogenesis, dan metanogenesis. Di mana pada proses hidrolisis, yaitu bahan organik didegradasi menjadi gula, asam lemak, dan asam amino. Selanjutnya, pada proses asidogenesis akan terjadi proses pemecahan senyawa kompleks menjadi yang lebih sederhana. Kemudian dilanjutkan pada tahap asetogenesis, ini terjadi pembentukan asam asetat, di mana asam asetat ini yang nantinya akan diolah menjadi metana pada tahap metanogenesis. Selanjutnya yaitu adalah waktu fermentasi, di mana waktu fermentasi dari beberapa penelitian yang membahas hubungan waktu fermentasi terhadap volume biogas mempunyai hasil pada rentang 125,5 ml sampai 26.700 ml. Pada grafik tersebut juga dapat dilihat bahwa penelitian yang terbaik pada bagan yang tertinggi, yaitu pada penelitian Gantina dan Pratama pada tahun 2011 dengan waktu fermentasi selama 36 hari. Selanjutnya adalah pH pada biogas. Nah, dari beberapa penelitian yang membahas hubungan pH fermentasi terhadap volume biogas mempunyai volume antara 125,5 ml hingga 14.183 ml dengan rentang pH 6,62 hingga 7,5. Nah, pada diagram tersebut juga dapat diketahui bahwasannya penelitian yang terbaik dapat dilihat pada bagan yang tertinggi yang menggunakan pH dengan volume biogas terbesar, yaitu pada penelitian Rahmat 2014. Selanjutnya kita masuk ke jenis inokulum. Nah, beberapa penelitian yang membahas hubungan jenis inokulum terhadap volume biogas mempunyai volume antara 125,5 ml hingga 26.700 ml. Nah, pada diagram tersebut juga dapat diketahui bahwa penelitian yang terbaik dapat dilihat pada bagan yang tertinggi yang menggunakan jenis inokulum kotoran sapi dengan volume biogas terbesar, yaitu pada penelitian Gantina dan Pratama 2011. Selanjutnya, yaitu ada konsentrasi inokulum, di mana konsentrasi inokulum ini dari beberapa penelitian yang membahas hubungan konsentrasi inokulum terhadap volume biogas mempunyai volume antara 130 sampai 5.000 ml. Bisa dilihat pada diagram tersebut juga
Penelitian yang terbaik dapat dilihat pada bagan yang tertinggi dengan menghasilkan volume biogas terbesar, yaitu pada penelitian Prayitno DKK pada tahun 2020. Kemudian pengaruh pengadukan, di mana di pengaruh pengadukan ini adalah untuk mencegah terjadi benda-benda mengapung pada permukaan dan untuk mencampurkan mikroorganisme dengan substrat. Kedua hal ini didukung dengan penelitian Prayitno pada tahun 2020 yang menggunakan variabel pengadukan selama 14 hari. Dari penelitian Prayitno menunjukkan bahwa produksi biogas pada kondisi tanpa pengadukan akan menghasilkan volume biogas yang lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan pengadukan. Dari hal ini yaitu sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa pengadukan menghasilkan kontak yang cukup antara substrat dengan populasi bakteri dan juga menghasilkan homogenitas yang lebih baik, sehingga proses fermentasi akan berlangsung dengan baik dan secara otomatis jumlah biogas yang dihasilkan juga menjadi lebih besar. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Nah, di sini kesimpulan kami ada beberapa. Yang pertama, proses produksi biogas terdiri dari beberapa proses seperti hidrolisis, asetogenesis, acidogenesis, dan juga metanogenesis. Yang kedua, semakin lama waktu fermentasi, maka semakin besar pula produksi biogas yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan jurnal Rahmat 2014 dan juga Gantina dan Pratama 2011. Yang ketiga, semakin netral pH fermentasi atau pH yang mendekati 7, maka semakin optimum proses produksi biogas yang terjadi, sehingga semakin besar pula biogas yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan penelitian Chan DKK 2011 dan Pratama dan Abidin 2020. Selanjutnya, yaitu kesimpulan yang keempat adalah dengan adanya pengadukan menunjukkan bahwa proses produksi biogas yang terjadi semakin baik, sehingga biogas yang dihasilkan juga semakin besar. Semakin lama waktu pengadukan juga dapat meningkatkan produksi biogas. Hal ini sesuai dengan penelitian Prayitno DKK pada tahun 2020. Kesimpulan yang kelima, yaitu semakin besar konsentrasi inokulum yang digunakan, maka semakin besar pula produksi biogas yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan jurnal Misrina dan Andarani pada tahun 2018. Kesimpulan yang keenam adalah hasil eksperimen Gantina dan Pratama pada tahun 2011 merupakan penelitian biogas dari limbah cair tahu yang optimum. Biogas yang dihasilkan sebesar 26.700 ml dengan waktu 36 hari diperoleh pada kondisi operasi suhu 35 hingga 40 derajat Celcius dengan inokulum kotoran sapi dan menggunakan digester ukuran 36 liter. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.